Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang metode tafsir yang empat, yaitu pembahasan tentang metode tafsir yang diterapkan oleh ulama klasik. Apa saja materi yang akan kita bahas yaitu tentang tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqarran, dan tafsir maudhu'i. Baiklah, kita mulai saja pembahasan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu tentang tafsir tahlili. Tahlili secara bahasa itu berasal dari kata halala yuhallilu, tahlilan, yang berarti menganalisa atau mengurai. Jadi tahlili itu adalah analisa atau uraian. Tafsir tahlili didefinisikan ulama sebagai menafsirkan Al-Quran berdasarkan urutan ayat dan surah yang terdapat di dalam mushaf dengan cara menganalisa setiap kata-katanya atau rangkaian kata-katanya atau mufradatnya dari aspek bahasa yang meliputi makna kalimat, keindahan susunan kalimatnya, hubungan antar kata dalam satu kalimat, maupun juga dari segi ilmu balaghahnya, ma'ani, bayan, bade, majas, maupun hal-hal yang lain, dan mencari makna yang berupa sasaran atau tujuan dari ayat tersebut, baik itu yang berkaitan dengan hukum, akidah, moral, perintah, larangan, munasabah ayat, dan lain sebagainya. Jadi tafsir tahlili itu bisa dikatakan sebagai menganalisa kata-kata yang terdapat dalam sebuah ayat. Nah, salah satu populernya tafsir tahlili yaitu dia menafsirkan ayat itu mulai berurutan secara mushafi, yaitu menggunakan mushaf Utsmani. Artinya dia menafsirkan ayat per ayat mulai dari surah Al-Fatihah ayat pertama kemudian sampai ayat terakhir, dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah, begitu terus menafsirkannya hingga kepada surah terakhir yaitu surah An-Nas. Pada ayat terakhir ini ditelaah ayatnya satu persatu. Nah, kalau dia menggunakan munasabah bisa saja itu langsung dalam satu kelompok ayat secara berurutan ditafsirkan. Metode penafsiran ini merupakan metode pertama yang digunakan oleh ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode penafsiran ini banyak kita temukan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'sur maupun tafsir bil ra'yi. Dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, misalnya kata muflihun pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 ditafsirkan dengan ayat-ayat sesudahnya. Nah, ini menggunakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau munasabatul ayat seperti itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman itu? Maka dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang khusyuk pada sholatnya, terus orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia, terus orang yang menunaikan zakat, yang menjaga kehormatannya, dan lain sebagainya. Ini menafsirkan Al-Quran secara tahlili, jadi secara berurutan. Baik menggunakan tafsir bil ma'sur yaitu tafsir Al-Quran bil Quran,
dan kawan-kawannya maupun dengan menggunakan tafsir bil ra'yi. Kelebihan tafsir tahlili antara lain pertama, tafsir tahlili merupakan tafsir tertua yang pernah digunakan ya, metode tertua yang pernah digunakan oleh kalangan ahli tafsir dalam menguraikan atau menjelaskan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tafsir tahlili mencakup ruang lingkup yang sangat luas, aspek kebahasaan, sains dan pengetahuan, fikih, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi, tafsir tahlil ini menafsirkan satu ayat itu dengan berbagai sudut pandang, sesuai dengan keahlian masing-masing penafsirnya. Yang ketiga, mudah mengetahui tafsir suatu surat atau ayat karena sesuai tersusun ya. Memang tafsirnya di sistematikanya disusun dengan tertib mushafi atau sesuai dengan mushaf Utsmani yang kita kenal pada masa sekarang. 4. Mudah mengetahui munasabah antara suatu surah atau ayat. Jadi munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain dari satu surah gitu ya. Dalam satu surah. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini kalau dia termasuk dalam sekelompok ayat yang membicarakan tentang perihal yang sama, maka ditafsirkan secara sekaligus. Yang kelima, memungkinkan bagi mufasir, orang ahli tafsir itu menafsirkan semua ayat yang terkadang merupakan pengulangan dari tafsir tersebut. Adapun kekurangannya itu satu, penafsiran ini itu dia tidak terlalu mendalam ya, menafsirkan ayat-ayatnya karena dia hanya berfokus untuk mengungkapkan makna-makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Yang kedua, ada kalanya beberapa mufasir itu memasukkan Israiliyat dalam penafsirannya. Ini nanti akan bisa diketahui ya dalam kajian Israiliyat. Yang ketiga, subjektivitas atau sudut pandang ya, pemikiran mufasir itu sulit dihindari dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi tafsir tahlili ini dia sangat dipengaruhi oleh pola pikir maupun pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang menafsirkannya. Jadi subjektivitasnya itu tinggi di sana. 4. Terjadi pengulangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang sama. Jadi misalkan di satu ayat membahas tentang kisahnya Nabi Musa, maka ditafsirkan di sana, maka nanti di ayat yang lain membahas kisah yang sama masih menggunakan tafsir yang sama. Jadi terjadi pengulangan penafsiran di sana karena jika membahas tentang ayat yang sama. Adapun kitab-kitab yang populer ya, yang terkenal menggunakan metode tafsir tahlili antara lain tafsir Ibnu Abbas ya atau apapun itu namanya ya, tafsir yang dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, Jami' al-Bayan an Ta'wilil Quran atau fi Ta'wilil Quranil Karim, ini karyanya Ibnu Jarir at-Tabari atau yang dikenal dengan tafsir at-Tabari. Ya. Yang ketiga, tafsir Al-Baghawi Ma'alim at-Tanzil. Yang keempat, tafsir Ibnu Katsir ya, yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim ya, karya Abdullah Ibnu Katsir. Yang kelima, tafsirnya Imam As-Suyuti ya, Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Yang keenam, Al-Kashaf karyanya Az-Zamakhsyari. Yang ketujuh, Fathul Qadir karyanya Imam Asy-Syaukani. Terus yang terakhir itu di antara kitab-kitabnya yaitu Bahrul Ulum karyanya As-Samarqandi. Ini pembahasan tentang kita tafsir tahlili. Jadi kesimpulannya, tafsir tahlili ini adalah metode menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan surah dan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani, dan ayat-ayat tersebut dianalisis satu persatu ya, secara berurutan dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang ada pada surah tersebut sesuai dengan urutan surah dan ayatnya yang terdapat di dalam mushaf.
Berikutnya tafsir ijmali. Kata ijmali ini berasal dari kata ajmala yang berarti menyebutkan sesuatu dengan global, ya, dengan umum secara garis besar yang berupa ringkasan atau ikhtisar. Sedangkan secara istilah, tafsir ijmali adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan pendapat secara umum, secara garis besar, tanpa ada penjelasan makna ayat secara terperinci. Jadi ayatnya tidak dijelaskan secara mendetail ya, antara satu dengan yang lain. Cuma dijelaskan, oh ini ayat ini ternyata memiliki makna yang ini, pesan yang ini, tujuannya seperti ini, hanya secara umum saja. Dalam tafsir ini, mufasir biasanya mengungkapkan arti kata-kata atau terkadang menyebutkan sinonim dari kata tersebut, maupun juga menyebutkan asbabun nuzulnya maupun munasabahnya dan penjelasan singkat dari makna ayat tersebut. Menurut Al-Farmawi, tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan ayat per ayat dengan uraian yang singkat, jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam atau kaum intelektual. Adapun kelebihan dari tafsir Jemali, pertama ini tafsirnya lebih mudah dipahami dan lebih praktis karena penafsirannya itu dia merangkum pesan-pesan atau isi kandungan ayat tersebut secara umum, tidak berbelit-belit, ringkas dan padat dengan menyebutkan makna kata di dalam ayat. Yang kedua, dia terhindar dari Israiliyat ya, karena pembahasannya itu secara singkat saja. Yang penting masyarakat mudah memahami dan menangkap serta mengamalkan pesan-pesan serta ada maupun isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Uraian yang singkat dengan mengemukakan makna kata-kata dalam ayat akan menutup peluang masuknya Israiliyat. Yang ketiga, dalam menjelaskan ayat, mufasir menggunakan arti atau makna kata yang dekat dengan makna Al-Quran dan tidak menjelaskan dengan menggunakan pendapatnya. Jadi dia lebih kepada objektif ya. Jadi mengurangi atau menghindari dari menggunakan pendapat pribadinya. Lebih mengedepankan sinonim atau persamaan dari kata-kata yang disebutkan dalam ayat sehingga pembaca merasa dirinya sedang membaca Al-Quran, bukan sedang membaca tafsir Al-Quran. Jadi seolah-olah kita itu sedang mendalami makna-makna dari Al-Quran. Al-Quran itu berbicara kepada kita seperti itu, bukan kita membaca atau memahami penafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kekurangan dari tafsir ini, ya, tafsir Jemali, antara lain satu, penafsiran terhadap makna ayat sangat terbatas karena mufasir hanya menjelaskan makna ayat atau bahkan menyebutkan sinonimnya saja. Jadi karena penjelasannya yang ringkas, tidak mendetail sehingga ayat itu ya hanya dipahami sesuai dengan yang adanya saja. Yang kedua, ya ini karena dia hanya menafsirkan secara umum, otomatis penafsirannya juga tidak banyak yang bisa kita ambil. Ya. Jadi penafsirannya itu jelas-jelas terbatas. Tidak seperti tafsir tahlili yang menjelaskan secara rinci, ya, ayat per ayat. Baik itu menggunakan tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran dengan pendapat sahabat maupun dengan pandangan atau subjektivitas atau ro'yun dari penafsir itu sendiri. Adapun kitab-kitabnya yang menggunakan metode tafsir Jimal ini seperti At-Tafsir Al-Farid Al-Quranil Majid karya Muhammad Abdul Mun'aim. Yang kedua, Tafsir Al-Wadih karyanya Muhammad Mahmud Al-Hijazi. Terus Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Muhammad Hadan Alwan dan Muhammad Ahmad Barmik. Terus yang keempat Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Kitab Al-Aziz karya Abi Muhammad Abdul Haq Atiyah.
Yang terkenal itu tafsir Al-Jalalain ya, karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Yang keenam, Mafatihul Ghaib. Ini salah satu tafsir Birra'yi karya Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi atau lebih dikenal dengan Fahruddin Ar-Razi. Yang terakhir yaitu Anwar Tanzil wa Arar Ta'wil karya Abdullah bin Umar Al-Baidawi. Ini lebih dikenal dengan tafsir Al-Baidawi. Jadi kesimpulannya, tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara umum saja, secara garis besar saja, sehingga orang yang membacanya tidak susah dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi begitu membacanya, oh ya seperti ini ternyata, oh ini pesannya, oh ini isi kandungannya, seperti itu. Berikutnya metode tafsir yang ketiga yaitu tafsir muqarran. Secara bahasa, kata muqarran berasal dari kata korona yuqarinu. Jadi dari wazan fa'ala yufa'ilu, muqaranatan, ya, yang artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, secara istilah, tafsir muqarran adalah menafsirkan ayat Al-Quran atau surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat yang memiliki kemiripan redaksi dalam suatu pembahasan atau lebih, ya. Atau membandingkan antara ayat dengan hadis Nabi Muhammad SAW atau membandingkan antara pendapat para ulama tafsir dengan menunjukkan aspek-aspek perubahan tertentu dari objek yang dibandingkan tersebut. Kalau istilah kita pada masa sekarang ini disebut dengan studi komparatif, ya. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki makna yang dekat, sehingga membentuk satu kesatuan makna yang utuh, ya, dalam pembentukan konsep dalam bahasa, ya, seperti itu. Ketika kita menemukan kata-kata yang sama atau pembahasan yang sama terus kita bandingkan, maka kita akan menemukan makna yang lebih dalam dari perkataan atau ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi istilahnya tafsir Al-Quran ini adalah membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain untuk menggali makna yang lebih dalam, sehingga para pembaca, ya, itu mampu menangkap pesan-pesan atau isi kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Bisa juga kalau tidak terdapat pada ayat lain juga dibandingkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang penafsiran ayat-ayat tersebut. Atau juga membandingkan antara satu pendapat ulama dengan pendapat ulama tafsir yang lain. Ya, jadi menafsirkan ayat dari berbagai sudut pandang, sehingga makna yang kita dapatkan, konsep yang kita dapatkan dari isi kandungan ayat tersebut lebih luas dan lebih padat, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Quran, di antara kelebihannya yaitu satu, memberikan peluang untuk bersikap toleran dan menghargai pendapat orang lain. Mendorong mufasir untuk mengkaji berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para mufasir lainnya. Ini adalah bukti bahwa ayat Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi, ya. Jadi tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain, tapi justru mereka saling yufassiruhu ba'duha ba'du, ya. Ini mereka saling menafsirkan satu sama lain. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sangat teliti dan detail dalam mengungkapkan makna. Adapun kekurangan dari tafsir Al-Quran adalah bagi para pemula akan mendapatkan kesulitan. Susah ini menggunakan metode tafsir ini. Karena metode ini kurang dapat menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di masyarakat. Lebih fokus pada perbandingan pendapat. Ya, istilah kita studi komparatif tadi. Di samping itu, tafsir ini lebih mengutamakan pada penelusuran terhadap tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama daripada mengungkapkan penafsiran baru. Jadi dia lebih membandingkan pendapat-pendapat. Si A berkata seperti ini, si B berkata seperti ini. Baru ditarik sebuah kesimpulan seperti itu tentang makna atau pesan-pesan atau isi kandungan yang terdapat pada ayat tersebut. Ini yang disebut dengan tafsir muqarrar.
Yang terakhir yaitu tafsir maudhu'i. Ya. Kata maudhu'i itu berasal dari kata wadhu'a. Wadhu'a ini artinya meletakkan sesuatu atau menempatkan sesuatu. Yaitu menjadikan sesuatu pada tempatnya. Atau kata taudi' itu dengan makna menyampaikan atau menguatkan pada suatu tempat. Secara istilah, kata maudhu'i itu berupa secara makna yang umum ya, bukan istilah. Secara makna yang umum, kata maudhu'i itu adalah tema atau permasalahan atau pokok bahasan ya, atau perkara yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, akhlak, fenomena sosial dan lain sebagainya, yang penjelasannya terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka eh, yang disebut dengan maudhu'i itu lebih kita kenal dengan sebutan tematik, yaitu tafsir tematik. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan tafsir maudhu'i yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang terpisah dalam beberapa surah yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz dan hukum, kemudian menafsirkan atau menjelaskan sesuai dengan maksud dari Al-Quran itu, ya, untuk menemukan apa sih isi dari Al-Quran itu, maqasidus syariahnya di mana. Nah, ulama lain menjelaskan bahwa yang disebut maudhu'i berupa penjelasan tema tertentu dari ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah atau beberapa surah. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu yang tafsir maudhu'i adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesatuan makna dan tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang terpisah tapi dalam satu tema yang sama, kemudian melakukan penelitian atau analisa dengan cara tertentu berdasarkan syarat-syarat tertentu dan metode-metode tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan pesan-pesannya, menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan korelasi yang komprehensif. Jadi secara umum, tafsir maudhu ini adalah menafsirkan ayat Al-Quran yang punya satu tema, satu masalah, satu bahasan yang sama dari berbagai surah yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian ditafsirkan satu persatu ya, sesuai dengan korelasinya atau hubungannya atau munasabahnya. Sehingga terbentuklah suatu konsep yang utuh ya, tentang tema yang dibahas tersebut. Nah, ini manfaatnya bagaimana agar kita bisa memahami ya, apa sih sebenarnya maksud dari hal ini di dalam Al-Quran. Misalkan, apa sih yang dimaksud dengan rahmat Allah? Apa sih yang dimaksud dengan azab Allah? Apa sih yang dimaksud dengan nikmat Allah? Nah, itu bisa ditafsirkan melalui tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i sendiri ya sudah ada sejak masa Al-Quran itu turunkan, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Karena beliau menjadi rujukan para sahabat ketika mereka tidak memahami ayat Al-Quran. Istilah tafsir maudhu'i baru mulai dikenal pada abad ke-14 Hijriah ketika materi tafsir maudhu'i ya, ditetapkan menjadi salah satu mata kuliah di jurusan Usuluddin Perguruan Tinggi Al-Azhar, Kairo, Mesir. Adapun kedudukan tafsir maudhu'i ya, dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi semakin pesat, begitu juga permasalahan dan dinamika kehidupan masyarakat itu juga semakin kompleks. Maka muncullah ide-ide untuk mengkaji Al-Quran yang membahas permasalahan-permasalahan yang baru. Kemudian ayat-ayat tersebut ditafsirkan sesuai dengan inti dari permasalahan yang ingin ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, ini disebut dengan tafsir maudhu'i. Ya, hal ini berlandaskan pada kaidah Al-Quran tersebut ya, sahih likulli zaman wa makan. Sungguhnya Al-Quran itu ya, memuat ilmu pengetahuan, petunjuk, tuntunan pada setiap waktu dan tempat maupun generasi seperti itu.
Tafsir maudhu'i ini memiliki beberapa cara ya dalam menafsirkannya. Yang pertama dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Cara ini kemudian diikuti dengan beberapa langkah. Yang pertama, memilih dan menentukan tema yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat tersebut. Kemudian mengumpulkan, jadi mencari temanya dulu atau permasalahannya dulu. Nah, sudah didapat permasalahannya yang ingin diteliti dalam Al-Quran, maka yang kedua langkah-langkahnya adalah mengumpulkan atau menghimpun ayat Al-Quran yang membahas topik yang sama tersebut ya. Permasalahan yang ingin dikaji tersebut. Yang ketiga, menyusun ayat Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzulnya. Yang keempat, mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan penafsiran yang memadai dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada. Jadi ada komparasinya di sana. Ya. Mengutip atau menghimpun pendapat-pendapat ulama terhadap penafsiran ayat tersebut. Kemudian menghimpun hasil penafsiran dan mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut sehingga ditemukanlah jawaban. Ya. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu menafsirkan ayat dengan ayat dalam satu surah. Ini biasanya menggunakan munasabatul ayat. Langkah-langkahnya adalah pertama menjelaskan permasalahan yang terkait dalam surat dengan menyebutkan asbabun nuzul maupun periode turunnya, baik itu secara makiyah atau madaniyah. Menyebutkan hadis-hadis yang membatasi nama-namanya, keistimewaan dan keutamaan suratnya. Yang kedua, menjelaskan tujuan yang mendasar dari surah dan objek pembahasan yang terkandung dalam surah dengan menunjukkan nama-namanya, tema yang ada di dalam surah, atau dengan mengambil periode turunnya ayat atau surah. Yang ketiga, membagi surah dalam beberapa bagian yang membahas tentang unsur-unsur dari tujuan surah atau ayat, menggali petunjuk Al-Quran dan menyebutkan munasabah ayat. Yang terakhir, menyimpulkan setiap bagian atau petunjuk Al-Quran dengan tujuan utama dari surahnya. Jadi disebutkan ya, apa intinya dari penafsiran tersebut dan apa jawaban yang ingin dicari. Adapun kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i, pertama karya Al-Asfahani ya. Ini seperti Al-Mufradat fi Ghara'ibil Quran ya. Terus Kashfus Sarair fi Ma'nal Wujuh wal Ashbah An-Nazair karyanya Ibnu Al-Ma'ad, Ta'wilul Mushkil karya Ibnu Qutaibah, Amsalul Quran karyanya Al-Mawardi, Ahkamul Quran karya Abu Bakar Al-Jassos Al-Hanafi. Ini pembahasan tentang metode tafsir klasik ya, yang secara umum digunakan hingga pada masa sekarang ini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya tafsir maudhu'i itu adalah menafsirkan ayat secara tematik atau pada tema-tema tertentu, pokok pembahasan tertentu yang kemudian dikumpulkan ayatnya ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ayat-ayat yang membahas tema-tema itu saja ya, terbatas pada tema-tema itu saja. Kemudian baru ayat itu dijelaskan satu persatu, ditafsirkan satu persatu dan disebutkan korelasinya atau munasabahnya atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain sehingga membentuk satu kesatuan pengetahuan yang utuh tentang tema yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Ini kalau ada kasus hukum seperti ini bagaimana menurut Al-Quran? Nah, itu dibahas sesuai dengan tafsir tematik. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan silakan dikoreksi di kolom komentar. Semoga Allah memberikan kita pengetahuan yang lebih banyak agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.